semua, perkenalkan saya Salsabila Rasti. Dari kelas 10 pemasaran 1 saya ingin menjelaskan materi tentang Kerajaan Bali berikut dan penjelasannya. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu, Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti di sana di Jawa Timur. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri kerajaan, Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejang atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tradisi dalam Bali. Berikut penjelasannya. 1. Upacara Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut Palebon. 2. Upacara Melasti. Upacara Melasti merupakan upacara pengambilan tirta suci di tengah samudera atau sumber mata air. Upacara itu dimaknai sebagai pembersihan alam semesta termasuk bumi pertiwi dan seisinya. 3. Hari Raya Sarawasti. Hari Raya Saraswati adalah hari yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggalut dunia pendidikan, karena umat Hindu mempercayai Hari Saraswati adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat. 4. Hari Raya Galungan adalah hari raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Budak Kliwon Dungulan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. 5. Upacara Mepandes. Upacara potong gigi yang dalam bahasa Bali sering pula disebut Mepandes, Mesangir atau Metata, merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. 6. Upacara Ngerupuk. Tradisi ngerupuk adalah hari yang jatuh pada Tilem Sasi Kesanga bulan Mate, yang ke-9 sehari sebelum hari Nyepi. Menurut tanggalan Bali, umat Hindu melaksanakan upacara butayatnya di segala tingkatan masyarakat, mulai dari masing-masing keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya. 7. Upacara Tumpek Landep. Tumpek Landep adalah ungkapan rasa terima kasih umat Hindu khususnya di Bali terhadap Sang Hyang Widiwasa yang turun ke dunia dan memberikan ketajaman pemikiran kepada manusia. Adapun ketajaman itu layaknya senjata yang berbentuk lancip dan runcing seperti keris, tombak, dan pedang. Gambar-gambar dan upacara Hari Raya Bali. 1. Upacara Ngaben. 2. Upacara Melasti. 3. Hari Raya Sarawasti. 4. Hari Raya Galungan. 5. Upacara Mepandes. 6. Upacara Ngerupuk. 7. Upacara Tumpek Landep. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Bali. 1. Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini disebutkan kata Walipipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 AK dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. 2. Prasasti Pangapuan. Prasasti Pangapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. 3. Prasasti Gunung Penulisan. Puncak Penulisan adalah tempat pemujaan Dewa Siwa. Dahulunya, pura ini digunakan untuk tempat melakukan tapa yoga oleh para raja. Lokasinya yang berada di puncak perbukitan sangat memungkinkan sebagai tempat menyendiri atau penuh keheningan. Di samping memiliki suasana alam yang sejuk dan menyegarkan. 4. Prasasti-prasasti peninggalan anak bungsu. Prasasti ini ditemukan di Sanur Kawe dan Pasar Selatan. Prasasti Pangapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. Prasasti anak bungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Bungsu yang berjumlah 5. Pura Agung Besakih. Pura Besakih dibangun tahun 1284
oleh Rsi Markandeya yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Rsi Markandeya membangun pura Besakih karena mendengar suara gaib ketika bermeditasi di dataran tinggi Dim. 6. Candi Padas. Candi Padas Gunung Kawi terletak di Sungai Pakerisat, Dusun Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Salah satu keunikan dari candi ini adalah bangunannya tidak terbuat dari tumpukan batu, melainkan pahatan batu. Selain keindahannya, candi ini memiliki sejarah yang benar. 7. Candi Mengening. Candi Mengening adalah sebuah candi yang terletak di Kek, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Candi ini adalah situs kuno, yaitu peninggalan pemerintahan Raja Marakata tahun 1022 Masehi. Pertama kali ditemukan oleh Goe. 8. Candi Wasan. Melalui peninggalan arkeologi yang ditemukan, eksistensi Candi Wasan menjadi bukti dari sejarah lampau yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa tersebut, tepatnya pada abad 14–15. Hal ini membuat sejarah Candi Wasan dapat diperoleh dari berbagai data artifaktual dan sumber historis, seperti gambar-gambar peninggalan. 1. Prasasti Blanjong. 2. Prasasti Panglapuan. 3. Prasasti Gunung Panulisan. 4. Prasasti-prasasti peninggalan anak Wongsu. 5. Pura Agung Besakih. 6. Candi Padas. 7. Candi Mengening. 8. Candi Wasan. Wah, sudah tidak terasa teori yang kita pelajari sudah selesai. Semoga teori yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk menonton video ini.